Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita menuju ke acara inti yang kedua adalah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Dr. Nurul Arifin beserta doanya sekalian, doa khataman, doa terakhir atau yang akan disampaikan oleh Gus Nuril. Waktu dan tempat secukupnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Ingkang kinurmatan Hadratus Syekh Kang Mas Marsudi Suhud selaku Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sudah meninggalkan panggung, kemudian Ketua FKUB, Ketua PCNU Mbah Husen, dan Pak Wakil Bupati juga sudah meninggalkan tempat, Mas Edi, Kiai Khairon, Ketua FKUB-nya, dan Kiai Munfaat, Ketua PCNU-nya. Tadi sudah dijelaskan semuanya, jadi saya mau jelaskan apa. Hanya satu yang nampaknya tidak diteruskan oleh Kang Marsudi. Saya anggap ini yang datang ini hadirin, hadirat, ini semuanya wali-wali yang datang sehingga nggak kelihatan. Tetapi saya yakin yang di warung-warung semuanya mendengarkan. Jadi bahkan ini di panggung kehormatan ini masih banyak orang. Mudah-mudahan lah kita ngaji sampai jam 3, jadi pulang langsung keroan semua karena masuk angin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, supaya tidak kedinginan, ada pengamen nggak yang bisa nyanyi? Biar nyanyi. Jadi tadi dijelaskan perjalanan Islam sampai ke Indonesia. Saya lebih memotong pada zaman Pangeran Chen Ho atau Jenderal Chen Ho, yang sesungguhnya pada saat itu berkuasa Kaisar Yongle. Kaisar Yongle ini kemudian dalam peperangannya menemukan seorang anak, seorang pemuda kecil yang kemudian diangkat jadi anak angkat. Nah, yang kelak kemudian menjadi Jenderal Chen Ho atau Mahe atau Mai. Karena Sema maka disebut Muhammad I Siddiq, lurus maka disebut Muhammad Siddiq. Nah, Jenderal Chen Ho inilah yang melakukan muhibah ke Indonesia sampai 7 kali.
pada saat muhibah yang ketiga kali dia ditempeli atau dinunuti yang namanya Syekh Hasanuddin, yang kemudian terkenal di daerah Kerawang menjadi Syekh Kuro. Syekh Kuro inilah yang kemudian mengislamkan Prabu Siliwangi dari agama Hindu. Kemudian membimbing anaknya Prabu Kiang Santang yang bergelar Prabu Cakrabuana. Dan kemudian dari Syekh Kuro ini Prabu Cakrabuana melakukan umroh, adiknya Roro Santang menikah dengan Raja Mesir yang kemudian melahirkan anak diberi nama Syarif Hidayatullah, yang kemudian kelak terkenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang pertama itu adalah keturunan Prabu Siliwangi, tetapi ada Sunan Gunung Jati yang paling pertama yang bernama adalah Syekh Tunggal Jati, yang itu adalah petapa sufi dari Iran. Nah, pada saat pada Prabu Brawijaya kelima punya putri Pambayun, kemudian dinikahkan kepada Syekh Maulana Iska. Syekh Maulana Iska ini kemudian memiliki anak yang kelak kemudian menjadi Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri. Jadi Prabu Brawijaya juga sama dengan negara-negara Cina bisa menerima orang-orang Islam. Maka ketika butuh seorang guru, Prabu Brawijaya V mengundang ulama-ulama besar, diantaranya tadi yang dikatakan dari Samarkandi, maka terkenal dengan julukan Syekh Samarkandi. Tapi sebenarnya itu juga karena ada kesamaan perang pada zaman Turki Ottoman pada saat Sultan Ahmad Sani. Jadi Sultan Ahmad Sani ini dikhianati oleh Inggris dan Perancis serta kerajaan Arab yang dipimpin sekarang menjadi Saudi Arabia. Nah, ketika Turki Ottoman ini menjelang kehancuran, karena Turki Ottoman ini sebagian besar adalah keturunan Cina yang menjadi raja, maka perkawinan dengan keluarga Rasul bergelar Azam atau Asmat Khan. Maka ada gelar Khan karena ada kaitannya dengan Kublai Khan. Kublai Khan memiliki anak Chinggis Khan ke Gulogukan sampai Kadir Khan. Pada saat Gulogukan ini memiliki tentara panglima perang yang bernama Timur Leng. Nah, Timur Leng inilah yang kemudian diperintahkan untuk melakukan aneksasi atau memperluas jajahan. Yang semula mau datang ke Indonesia, dia kalah. Pada saat itu Indonesia zaman Singosari, rajanya Kertarajasa. Raja Kertarajasa ini didatengin oleh utusannya Kublai Khan yang bernama Mengki. Jadi kalau kita ungkap sejarah zaman SD dulu, rajanya namanya utusannya namanya Mengki karena mau meminta provinsi Hunan. Provinsi Hunan ini sesungguhnya masih menjadi provinsi Jawa Dwipa. Jadi dulu yang namanya kerajaan Jawa Dwipa itu mulai dari Hunan sampai ke Burma, sampai ke Kamboja, sampai ke Kochi atau Vietnam, sampai ke Champa, sampai ke Tumasek atau yang disebut sekarang menjadi Singapura, kemudian Malaysia, sampai ke Madagaskar dan sampai ke Filipina. Itu adalah kerajaan Jawa Dipa. Nah, karena ada satu provinsi yang bernama Hunan, maka Kublai Khan meminta agar dikembalikan kepada Cina. Diutuslah Mengki ketemu dengan Raja Kertarejasa, keturunannya Ken Arok. Ken Arok tidak memberikan, Kertarejasa juga tidak memberikan, malah utusan Cinanya ini hidungnya dipotong, telinganya dipotong.
Maka kemudian Kublai Khan mengutus Timur Leng ini, tetapi ke Jawa tidak berhasil. Maka dia menyisir dulu ke Baghdad, ke Irak, dulu namanya Basra. Basra ini sekarang menjadi negara Irak, Iran, Kuwait, Syria, Yordan. Dikuasai di sana dan dihabiskan umat Islam oleh keturunan Timur Leng ini. Sampai kemudian kitab-kitab yang diterjemahkan dari Sokrates, Plato, Aristoteles yang itu dihargai dengan emas, itu dibuang semua ke Sungai Efrat, sehingga Sungai Efrat itu bisa diseberangi dengan naik di atas kitab itu. Sampai kemudian ada seorang wali yang menangis, lalu dijawab oleh, dalam dialog hikayah tasawuf itu, sang wali itu dikatakan, kamu tidak ngerti apa yang saya kehendaki. Dan ternyata betul, keturunan Kublai Khan ini akhirnya menjadi panglima perang salib yang memenangkan perang pada saat perang salib keempat, padahal keturunan Cina. Nah, ini yang kemudian mendirikan dinasti Abbasiyah. Dari dinasti Abbasiyah itu diserang oleh Inggris dan Perancis atas bantuan kerajaan Arab. Pada waktu itu tanah Hejaz, masih Hejaz namanya, lalu mengutus beberapa wali-wali Allah dari seluruh dunia untuk datang ke tanah Jawa. Jadi Islam masuk ke Indonesia menurut salah satu teori madhab itu dari Cina. Kalau saya mengatakan dari Cina. Nah, diantaranya adalah dari Samarkand tadi. Dari Samarkand itu kemudian mengutus seorang ulama besar namanya Syekh Samarkandi, yang terkenal sekarang di Jawa itu disebut Syekh Asmorokendi karena lidah Jawa, gitu. Syekh Asmorokendi atau Syekh Samarkandi ini memiliki bapak namanya Syekh Jamadal Kubro. Syekh Samarkandi memiliki adik namanya Syekh Mejagung. Dari Syekh Samarkandi inilah memiliki anak-anaknya yang dari Thailand, saudaranya dari Kochi itu Vietnam, diajak datang. Di antaranya adalah Syekh Maulana Iska. Anaknya Syekh Samarkandi namanya Raden Rahmat, nama Cinanya adalah Tan Boliang, yang terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Memiliki sepupu namanya Syekh Maulana Iska atau Syekh Awalul Muslim yang tinggal di Vietnam. Diajak semuanya ke Jawa. Dari Sunan Ampel inilah memiliki anak namanya Tan Bun An, yang namanya terkenal dengan sebutan Sunan Bonang, juga Sunan Derajat. Nah, pada saat Syekh Maulana Iska menikah dengan istri anak putri Pambayunnya Brawijaya V, ada patih yang tidak suka, maka Syekh Maulana Iska lari ke daerah Sumatera. Dan kemudian kalau tadi Kiai Marsudi mengatakan pada zaman dinasti Song, sebenarnya enggak, tetapi Syekh Maulana Iska inilah yang ikut mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Maka pada saat itu di Samudra Pasai sudah ada beberapa orang Islam yang alirannya sama dengan yang sekarang ada di Indonesia, aliran Wahabi. Sehingga salah satu tokohnya terkenal dengan sebutan Datuk Nan Renceh yang memiliki guru namanya Datuk Nan Tuo. Datuk Nan Tuo itu menjadi guru kerajaan, tapi karena beda, yang satu Wahabi, maka gurunya sendiri dibunuh. Nah, anak turunnya kemudian terkenal dengan sebutan Imam Bonjol. Imam Bonjol itu sebenarnya beraliran Wahabi. Nah, Syekh Maulana Iska yang melari ke Samudra Pasai ini menikah lagi, kemudian memiliki anak dan dikirim ke Jawa namanya Syekh Faletehan. Syekh Faletehan inilah yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati yang ketiga. Dari Syekh Sunan Gunung Jati yang ketiga, kemudian dari sepupunya yang namanya Husin Azam Khan atau Asmat Khan memiliki anak namanya Syekh Ja'far Shodiq. Syekh Ja'far Shodiq ini Sunan Kudus yang kedua, karena Syekh Ja'far Shodiq yang pertama dari Palestina.
setelah penugasannya selesai kemudian balik lagi ke Quds di daerah Irak sana, di Basra. Nah, Syekh Ja'far Shadiq yang kuburannya sekarang kita ziarahi Sunan Kudus itu adalah muridnya Kiai Tanlin Siang, yang karena lidah Jawa jadi Kiai Telingsing. Maka kalau sampai ke Kudus, di situ ada jalan Kiai Telingsing. Itu sebenarnya Tanlian Sing. Dia juga menjadi muridnya Syekh Subakir yang menanam Rajah Kolocokro di daerah pegunungan Kendeng di Pati ini dan Gunung Tidar di daerah Magelang. Makanya kalau sekarang ini ada orang ribut di Pati mau dijadikan pabrik dan sebagainya selalu gagal karena di situ ada Rajah Kalacakra. Yang sekarang rajahnya aja sudah nggak ada yang pada kenal. Raja Kalacakra itu orang Jawa juga nganggep sebagai raja, orang Islam khususnya Trah Sunan Giri dan Trah Sunan Gunung Jati masih menjadi bagian dari doa sehari-harinya. Raja Kolocokro itu di pesantren saya juga menjadi puji-pujian. Ya Maroja, ya Maroja Caromaya, ya Maroni, ya Maroni Nirumaya, ya Midusa, ya Midusa Satumia, ya Miduro, ya Miduro Rotumia, ya Siafa, ya Siafa, fa ya Sia, ya Siaro, ya Siaroro, ya Sia, ya Dayuni, ya Dayuni, Niyudaya, ya Dayuta, ya Dayuta, Dayudaya. Ini biasanya kalau kayak Kang Said itu dulu waktu mau nyalon PBNU datang ke pesantren saya di Wifi itu. Jadi banyak jenderal-jenderal ini termasuk Mas Timur Pradowo ketika nyalon Kapolri di Wifi. Karena itu menjadi doa khusus keturunan Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati. Nah, sebagian yang lain para wali-wali diutus itu oleh Sultan Ahmad Sani, diantaranya adalah Syekh Maulana Maghribi dari Maghrib. Maghrib itu daerah Maroko, jadi daerahnya perbatasan antara Eropa dengan Afrika. Nyebrang jalan sudah, nyebrang sungai sudah Eropa, nyebrang sungai lagi sudah Afrika. Ini 5 orang dari Maghribi, makanya di makamnya di tanah Jawa menika ada 5 Syekh Maulana Maghribi. Jadi orang dulu itu tidak menunjukkan namanya tapi menyembunyikan, sering menggunakan nama-nama daerah. Lah, dari seluruh wali-wali yang dikirim ke tanah Jawa itu sebenarnya untuk menyelamatkan Islam, bukan mengislamkan orang Jawa. Karena orang Jawa itu sudah punya agama yang sama persis dengan Islam. Maka disebut ada yang namanya Kejawen, ada yang namanya Sunda Wiwitan. Itu kalau dalam tataran tasawuf itu hampir mirip-mirip. Nah, ini. Jadi kalau sekarang kita ini mengadakan implekan ini apa ono risalahe gitu loh. Apa ono syariate gitu. Ya sebenarnya kalau syariat Rasulullah enggak ada. Enggak ada. Ini nek cara Jawa itu adalah sedekah bumi, besik desa. Karena apa? Karena pergantian dari musim beku, saya bersama Kang Marsudi, karena Kang Said dan beberapa pengurus PBNU ketika mewakili Gus Dur diundang Perdana Menteri Cina pada waktu itu, kita lihat kalau pas musim dingin itu Masya Allah -11, jadi nek di
kulkas niku dipadake kulkas 3 kali ademe kulkas. Oh. Jadi nggak ada kehidupan. Kebetulan saya sama Kiai Said, Kang Marsudi, kemudian Arvin, kemudian Kiai siapa yang bagian Bahsul Masail itu namanya, Kiai Arwani. Nah itu datang ke sana ketika pas musim dingin itu, keluar dari hotel saja sudah kakinya membeku. Jadi perokok-perokok ini karena pemilik hotel nggak ngerti saya nggak boleh merokok di hotel, maka kita keluar. Nah setelah tahu bahwa kita adalah utusannya Gus Dur untuk ketemu dengan Perdana Menteri, nah baru kemudian dipersilahkan boleh ngerokok. Saking ngademe di sana kalau pas musim dingin itu pohon-pohon kalau dipakein jas udan, diplastiki, sebab kalau nggak diplastiki mati. Oh ini, maka nggak ada kehidupan sama sekali pada musim dingin itu. Lalu muncullah yang namanya musim semi. Loh kenapa kok disyukuri diadakan Imlek? Apakah orang Indonesia perlu mengadakan Imlek begini? Perlu sekali kalau kacamata kita adalah transpersonal, bahwa wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah diutus untuk semua umat. Dan kalau bahwa kita mencapai satu tataran setelah Islam, kemudian iman, kemudian takwa, kemudian taslim, maka muncul menjadi insan kamil dengan hadisnya yang sangat terkenal, khairunas anfa'uhum linnas. Kita butuh mengadakan Imlekan. Karena apa? Pada saat musim semi, pohon-pohon yang jumlahnya miliatan di dataran Cina ini tumbuh daun. Hubungannya apa dengan syukuran daun? Daun ini berdasarkan penelitian ternyata mengeluarkan bion-bion. Bion-bion ini jumlahnya triliunan, miliatan, dan terbang ke angkasa, mabur tenggene langit, campur kalih udara, kemudian dihirup menjadi oksigen bagi kita. Maka sesungguhnya bangsanya wong Arab, orang-orang Jazirah yang tidak daerah gurun itu harus berterima kasih kepada orang Jawa, orang Cina. Karena apa? Ada tanaman yang menghidupi. Kalau tidak ada tanaman, musim semi tidak ada, maka tidak ada bion. Kalau tidak ada bion, orang tidak akan bisa bernafas. Hebatnya Allah itu di situ. Jadi Islamnya kita dengan Islamnya orang-orang Tionghoa itu jauh lebih dulu Islamnya orang-orang Tionghoa. Bahkan saking hormatnya orang Islam, tadi nggak diceritain sama Mas Marsudi. Di sana kalau negara komunis, tetapi kalau ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, pasti wakilnya orang Islam. Wow, itu negara komunis padahal. Dan di sana tukang adzan itu naiknya mobil Alphard. Tukang adzan di musola. Di sini pengurus NU cabang Pati aja nggak dapat. Apa istilahnya itu? Mobil itu yang untuk pinjaman inventaris. Sing sugih mung ketua PBNU saya wis lunga jane metak kumbah kuwi. Sing sugih ketua PBNU tok sama pengurus-pengurusnya. Pengurus di daerah yang menghadapi masa kayak begini ini, kalau nggak ada kelonggaran hati, Kiai Khairon, Kiai Munfaat, Masya Allah, bagaimana bisa muncul mereka yang di atas-atas itu ngelumpuk ke duit tok. Makanya saya keliling Indonesia pada mengeluh semua. Yang dipimpin, yang di atas-atas itu orang ngurusi umat. Sing ngurusi umat malah Kiai Khairon sama kepala depaknya Mbah Husin, ketua PCNU, ketua, Masya Allah. Makanya kalau kita lihat sekarang ini menjadi bukti Presiden sampean mutus ke polisi karo KPK ora barbar. Ya Allah, itu sing dadi dukunnya itu yang di belakang sampean itu Kiai Khairon, yang gondrong putih itu dukunnya Jokowi itu.
Malah lho wong modele kaya Petruk dipilih dadi presiden. Petruk dadi presiden jenenge tong-tong sot. Nek wis tong-tong sot engko ana cerita Petruk kelangan petel. Nek Petruk kelangan petel sing maju Bagong. Makanya kemarin ketika saya jadi Irup di Polda Banten, saya membela polisi. Mumpung di sini ada Banser apa polisi kuwi? Saya membelani polisi. Karena apa? Kisahnya antara KPK dan polisi itu hanya untuk mengaburkan pandangan saja. Sesungguhnya Indonesia ini sedang dimasuki tentara-tentara, pasukan-pasukan yang bernama Hizbut Tahrir yang dibiayai oleh Rabithah Islami, kemudian membuat tentara-tentara teroris yang bernama kerusuhan di Poso, Jamiah Islamiyah dan sebagainya. Hizbut Tahrir itu berpusat di Perancis. Maka kalau tidak ingin Indonesia seperti Turki Ottoman yang dihancurkan Perancis, bekerja sama dengan orang Arab, Indonesia harus siaga. Dan bagaimana ini urusannya siapa? Lawang presidennya ora jelas, menterine ora jelas, gubernure ora jelas, sak bupatine, sak wali kotane ra jelas. Maka kita tegakkan, kita memang sengaja mengadakan Imlek dari Pati ini supaya dunia matanya terbuka. Dulu saya juga ceramah di gereja dari Pati ini supaya matanya terbuka. Karena apa? Indonesia bakal besar dan terkenal di mana-mana karena dari Pati. Orang Pati itu keras kepala, ngotot, orang ndak mau kalah, tetapi nek wis duwe karep kebaikan, masya Allah, nggak ada duanya. Maka berbahagialah Kiai sampean jadi ketua Tanfid NU. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak durunge tak teruske iki meh diteruske apa didungani wae? Terus nek terus iki ada seorang seniman ini yang jadi gurunya Jokowi, saya minta untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagunya itu sebenarnya nasihat untuk Jokowi, tapi sudah nggak dirungoknya, makanya karena topinya topi dari Taliban Pakistan. Monggo silakan Kang Kiai Saiful. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Revisi sedikit buat Gus Nuril. Saya bukan gurunya Jokowi. Saya cuman penengah kalau pada berkelahi di Solo itu. Ini saya akan menyanyikan satu karya saya berjudul Berteman dengan Tuhan. Kekancan karo Tuhan. Selamat datang buat yang nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menjadi kawan dan disayang Tuhan, memerlukan jiwa yang apa adanya, seperti bayi-bayi yang baru mau belajar bicara, memanggil-manggil nama ayah ibunya. Merasakan kehadiran adanya Tuhan, nikmatilah jantung hati yang ada di dalam dada. Di sana terdengar suara-suara Tuhan lebih dekat dengan urat leher kita